Nggih, saya share screen dulu nggih. Nggih, apakah sudah kelihatan nggih, Bu? Sudah kelihatan Bu Eva? Sudah kelihatan Bu Vivi. Oke, kita ke nomor 45 nggih, Bu. Nomor 45 di sini ada sebuah grafik hubungan antara kelajuan dengan waktu. Kita baca dulu soalnya nggih. Sebuah benda bergerak seperti gambar berikut. Berdasarkan grafik hubungan waktu dengan kelajuan tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah A. Benda bergerak dipercepat dengan percepatan 36 meter per sekon kuadrat. Yang B. Benda bergerak diperlambat dengan perlambatan minus 24 meter per second kuadrat. C. Perpindahan total benda 54 meter. D. Pada selang waktu 3 second sampai 4 second, benda berhenti. E. Benda pernah berbalik arah. Monggo mungkin mau dihitung dulu Ibu-Ibu. Oke, kita hitung dulu. Oke, cluenya ini nggih Bapak Ibu. Jadi di sini ada grafik kelajuan dan waktu. Oke, di sini ada 3 posisi ya. Dari waktu 0 sampai 3 second grafiknya naik. Jadi geraknya ini gerak apa Bapak Ibu-Ibu? Dipercepat. Nggih, GLBB dipercepat nggih. Kemudian saat waktunya 3 sampai 4 second, geraknya adalah GLB nggih. GLB. Nggih, GLB. Kemudian saat waktunya 4 sampai 5 second, GLBB diperlambat. nggih, GLBB diperlambat. Kita hitung dulu percepatannya nggih Bu. Jadi pada saat waktunya 0 sampai 3 second kita hitung dulu percepatannya, nggih. Kemudian kita hitung juga perlambatan saat waktunya 4 sampai 5 second. Oke. Saya tuliskan di sini dulu di bawahnya nggih biar menyatu dengan ini nggih. Biar nggak ganti-ganti slide, oke. Saya tuliskan yang GLBB dipercepat dulu. V1-nya 0 nggih. Kemudian V2-nya berapa nggih, Bu? V2-nya V1-nya di sini 0, V2-nya berarti yang ini nggih, berapa? 18 nggih, oke, meter per second. Kemudian selang waktunya berapa nggih, Bu? Sekon, 3 sekon. Nggih, 3 second. Oke, saya tuliskan dulu sebentar nggih. Saya pindah yang ini. Sekedap. Selang waktu saya tulis T aja ya. T-nya ini selang waktu, harusnya delta T nggih biasanya, Bu. Nggih, T-nya 3 second atau T1-nya 0, kemudian T2-nya adalah 3 second. Oke, ini harusnya T kecil. Ini juga T kecil. Ini V-nya juga V kecil. Ini juga V kecil. Oke, nggih. Kita cari dulu percepatan, rumusnya apa nggih, Ibu-ibu? Sekali teh. Ini GLBB, Bu. Sambil saya tuliskan rumusnya, sambil kita dengarkan adzan, nggih, Bu. Nggih.
Nggih, kita kembali ke sini nggih, Bu-Ibu. Jadi di nomor ini 45 ini grafik yang pertama adalah GLBB dipercepat pada selang waktu antara 0 sampai 3 second. V1-nya ini masih 0, kemudian V2-nya adalah 18. T awalnya 0, T2-nya 3 second. Oke, dari data yang diketahui ini diperoleh dari mana Bu Vivi? Dari grafik ini. Oke, jelas nggih Bu? Oke. Ini GLBB, jadi GLBB itu gerak lurus dengan kelajuan yang berubah secara teratur. Jadi ada percepatannya. Bu, bedanya GLB dengan GLBB apa? Kalau GLB kelajuannya tetap, jadi nggak ada perubahan kelajuan. Kalau GLBB ada perubahan kelajuan. Kalau kelajuannya tambah besar secara teratur, itu GLBB dipercepat. Kalau kelajuannya tambah kecil atau turun secara teratur, GLBB diperlambat. Lah, pada saat waktunya selang waktu antara 0 sampai 3 detik atau 3 second, ini adalah GLBB dipercepat. Kita cari percepatannya dulu. Oke, kita masukkan ya. V2-nya 18 dikurangi 0 dibagi T2-nya adalah 3 dikurangi 0. Jadi ketemu A sama dengan 18 per 3. Jadi percepatannya berapa Ibu-Ibu? 6. 6 meter per second kuadrat. Ada kuadratnya. Ini untuk yang GLBB dipercepat. Berarti pernyataan 1, benda bergerak dipercepat dengan percepatan 36 meter per second kuadrat. Berarti pernyataan yang A salah, nggih. Kemudian kita cari benda bergerak diperlambat. Kita cari perlambatannya berapa? Dengan rumus yang sama, nggih. Rumusnya sama. Kita hapuskan aja. Oke. Kemudian saya masukkan A sama dengan P2-nya di sini adalah 0 dikurangi P1-nya 18 dibagi T2-nya adalah 5, P1-nya 4. Sehingga A-nya ketemu minus 18 dibagi 1. Atau hasil akhirnya berarti minus 18. Tanda minus itu menunjukkan jika geraknya diperlambat. Jadi benda bergerak diperlambat dengan perlambatan 18. Berarti pernyataan 2 ini benar apa salah Ibu? Salah. Salah. Kemudian kita cari yang pernyataan 3. Perpindahan totalnya. Nah, untuk mencari perpindahan total ini ada 2 cara. Boleh pakai rumus GLBB. Kalau yang pertama ini berarti kita pakai GLBB dipercepat. Yang kedua pakai rumusnya GLB. Yang ketiga pakai rumusnya GLBB lagi. Atau bisa juga dengan cara mencari luas daerah di bawahnya. Kita pakai cara yang pertama dulu. Luas daerah pertama. Bentuknya apa nggih Bu? Daerah pertama ini? Bentuknya? Segitiga. Ya, nggih. Jadi pakai rumus luas segitiga setengah, kemudian dikali alas kali 3. Oke. Saya masukkan dulu. Dan satunya ketemu setengah. Oke. Jadi dikali 6 kali. Alasnya pakai yang mana, Bu? Pakai yang nggih, 3. Kali 3 dikali tingginya? Tingginya 18. 18. Oke, nggih. Oke, baru kita hitung. Luas yang pertama ketemu 9 dikali 3 berarti 27 nggih, Bu. 27 meter. Berikutnya kita cari luas yang kedua. Luas kedua bentuknya persegi panjang, bisa panjang kali lebar.
Oke. Masuknya L2 sama dengan berarti panjangnya 1 nggih. Panjangnya 1, lebarnya 18. Jadi ketemu 18. Oke, L2-nya 18. Kemudian yang ketiga adalah L3 pakai rumus luas segitiga lagi nggih. Kali alas kali tinggi. Oke. L3-nya ketemu 18. setengah nggih. Kali alasnya 1 nggih. Itu Tingginya kali 18. Oke, berarti ketemu berapa, 9. Bu? 9. 9. L3 ketemu 9 meter. Sehingga kalau di total jadi berapa, Bu? Nggih, luas totalnya? 27 tambah 8. Ini nggih, 27 ini 54. 27 nggih. Jadi 27 ditambah 18 ditambah 5 nggih. Atau saya tuliskan di bawahnya sini dulu. Luas total sama dengan 27 ditambah 18 nggih. 9 54 nggih, Bu. Nggih, 54. Kemudian jawaban yang benar berarti adalah yang C. niki C. nggih. Saya kasih warna yang berbeda nggih. Kasih biru ya. Oke. Kemudian untuk yang D, kenapa jawabannya salah nggih, Bu? Pada selang waktu 3 second sampai 4 second benda berhenti. Karena dia 3 tidak sampai 4 apakah berhenti? kecepatannya tetap konstan. Oke. Jadi Iya. pada saat selang waktunya 3 sampai 4 second bukan berhenti tapi kecepatan atau kelajuannya tetap. Kalau berhenti itu berarti saat kelajuannya 0. Oke. Itu pernyataan yang keempat, kenapa salah? Kemudian yang E, benda pernah berbalik arah. Lah, kalau dari grafik, Bu, kalau bendanya pernah berbalik arah, dia akan di sini. Kelajuannya akan berada pada nilai negatif. Kalau yang atas ini kan positif nih, di sini, di bawah sini. Jadi grafiknya misalnya ini sampai 5 dia memanjang ke bawah itu berarti dia berbalik arah. Bisa nggih bedakan? Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bu Umi, Bu Fadliah, Bu Nurul, Bu Eva? Monggo. Jadi ini kisinya adalah disajikan suatu grafik antara kelajuan dengan waktu, kemudian peserta dapat menentukan pernyataan yang benar berdasarkan grafik tersebut. Grafiknya tidak selalu gini ya, Bu. Suka-suka yang bikin grafik jadi bisa naik turun, naik-naik terus. Ya, suka-suka yang bikin grafik. Pokoknya jenengan bisa bedakan konsepnya GLB sama GLBB. Baik itu GLBB dipercepat maupun diperlambat. Atau mau kita coba kalau pakai rumusnya GLBB yang menentukan menentukan jaraknya? Atau sudah enak pakai yang rumus luas saja? Boleh disuruh, Bu, yang pakai rumus ya? Iya. SP0T. AT A2. Oke, jadi saya tunjukkan yang pakai rumus. Dari yang pertama nggih, Bu. Jadi tetap kita bagi jadi 3 daerah. Daerah 1, ini daerah 2. Tidak ada suaranya, Bu.
Nggih, punten saya terlempar, saya screen lagi nggih. Nggih, ini setengah kali ini P0T ditambah setengah dikali AT kuadrat. Oke. T kuadrat, oke. Jauh nggih, aduh. Ya. Oke. S1 sama dengan oke, V1-nya di sini tadi adalah 0, Ibu. 0 dikali langsung saya tuliskan 0 gini nggih, karena dikali berapapun nanti juga hasilnya 0 setengah. Kemudian dikali A-nya tadi sudah ketemu 6 nggih. 6 dikali nya adalah 3 kuadrat. Oke. Nanti S1 di sini ketemu S1 ketemu setengah dikali 6 dikali 9 nggih. Jadi berapa itu, Bu? Berapa, Bu Nurul? Berapa, Bu? Setengah dikali 6, ketemu 3 nggih. 3 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. Berarti 9 kali 3, 27 ngeten nggih, Bu? 9. Nggih. Leres? Nggih, oke. Sama nggih. Nggih, sama. Kemudian yang kedua, nggih. Yang kedua, S2-nya karena ini GLB, berarti kita pakai rumusnya GLB, V dikali T, ya. Karena kelajuannya tetap, jadi langsung. V-nya di situ adalah 18, dikalikan T-nya adalah 1. Oke. Jadi luasnya atau S3-nya ketemu 18 meter. Leres nggih? Sama nggih dengan rumus luas. Kemudian, oh sorry, ini S2 nggih, S2. Kita cari S3-nya. S3-nya sama dengan rumusnya sama dengan ini nggih, Bu. Karena GLBB diperlambat, hanya saja nilainya nanti yang berbeda. Oke, jadi nilainya berbeda. Oke, saya masukkan dulu. Oke, sehingga S3 ketemu V1-nya adalah 18 dikali delta T-nya 1. T-nya di sini adalah delta T, Bu, ya, maksudnya. Jadi selisih antara T1 dengan T2. Begitu juga yang di sini tadi. T-nya adalah selisih antara T1 dengan T2. Ngoten nggih?
kemudian ditambah, rumusnya ditambah nggih, setengah dikali. Nah, di sini A-nya kan bernilai negatif nggih, Bu. Saya kurung lagi nggih, minus 18. Ngoten. Kemudian dikali T-nya. T-nya yang di sini tadi adalah 1 kuadrat. Oke, saya kuadratkan dulu biar nggak terjadi kesalahpahaman, nggak jadi 12 biar ya. Oke, jadi hasilnya adalah kita lihat S3 sama dengan 18 dikurangi nggih 9. Nggih. Jadi ketemu 9 meter. Sama nggih, Bu? Iya, sama. Oke, jadi luas totalnya nanti akan sama dengan ini. Menggunakan rumus jarak atau perpindahan sama dengan rumus luas. Seperti itu. Kalau Ibu lebih mudahnya, Bu, saya lebih mudah, lebih cepat ngitung luas saja, ya bisa pakai luas. Oke, ngoten. Bisa berlanjut ke soal selanjutnya? Lanjut nggih? Oke. Lanjut sudah ya. Ya, saya lanjut nggih. Oke, ini tentang nomor berapa ini saya nggak kelihatan jadinya nih. Oke. Oke, agak saya sanakan. Ya. Monggo minta tolong dibacakan Bu Umi. Oke, sebentar. Sebuah benda dengan massa jenis 600, tapi lagi azan tempat saya. Oh, Yang Bu. lain aja Bu Vivet, lagi Oke. azan. Monggo Bu Eva mungkin minta tolong Bu Eva dibacakan nggih. Ada Bu Eva? Ya, saya aja ya, Bu. Oh, nggih, monggo Bu. Ya. Ya, nomor 46, sebuah Oke. benda dengan massa jenis 630 kg per meter pangkat 3 dicelupkan dalam sebuah zat cair. Setelah beberapa saat ketika benda sudah dalam keadaan diam, ternyata hanya 70% dari volume benda yang tenggelam. Massa jenis zat cair tersebut adalah. Oke. Mungkin mau dihitung dulu Ibu-ibu. Oke, saya bantu nuliskan yang diketahui nggih. Oke, yang diketahui adalah yang pertama massa jenis simbolnya rho. Oke, saya buka dulu simbol di sini. Loh, kok nggak mau anak ini? Oke, mau. Simbol biasanya kalau rho sudah ada di sini. Rho, di manakah rho? Sebentar gitu. Kita cari simbolnya rho aja. Rho mana ini rho? Alfa, beta, gamma. Oke. Enggak anu nih. Rho-nya. Oke, saya urutkan aja dari atas. Simbolnya rho. Oke, nggih. Mana ya Bu? Ini saya yang nggak kelihatan apa saya yang nggak ketemu nih simbolnya rho ini. Oh, harusnya ada ini.
ini ada omega, theta, mana temannya ini? Di sigma, mana sih ini? Oh ini Bu. Nggih. Rho-nya benda nggih, saya tulis rho B karena punyanya benda. Biasanya B-nya di bawah nggih, Bu. 630 kilogram per meter kubik. Oke. Kubiknya di sini. Oke. Oke. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah dicelupkan ke dalam sebuah zat cair. Ternyata yang tercelup hanya atau VC, volume yang kecelup hanya 70% dari volume total, Bu. VT atau volume totalnya. Atau saya tulis V saja karena volume keseluruhan. Kemudian yang ditanya adalah massa jenis zat cair. Zat cair di sini maksudnya adalah fluidanya, nggih. Jadi yang ditanyakan adalah ininya fluida, punyanya fluida, rho-nya fluida. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah pernah mengerjakan soal model ini? Oke. Bisa sharing untuk menjawab? Monggo Bu Umi mungkin sudah punya jawaban? Sudah Bu Umi? Belum bisa. Oh, belum bisa. Oke. Bahas bersama. Jadi ini tentang konsep pada terapung melayang tenggelam. Kalau di SD ada terapung melayang tenggelam. Ini kondisinya yang membedakan terapung, melayang, dan tenggelam itu yang seperti apa sih, Bu? Kalau terapung itu ada bagian dari bendanya yang tercelup dan ada yang di atas permukaan. Itu namanya terapung, nggih. Jadi jangan salah konsep kalau terapung itu di atas permukaan semua, bukan. Jadi ada bagian yang kecelup, ada yang bagian di atas permukaan. Itu terapung. Kemudian ada melayang. Kalau melayang bendanya di dalam zat cair semua, tapi tidak di dasar zat cairnya. Kalau tenggelam, bendanya kecelup semua dan berada di dasar zat cair. Jadi ini hubungannya antara gaya berat, gaya berat dan gaya ke atas, gaya ke atas. Yang di sini kita pakai gaya ke atas. Oh nggih Ibu-ibu, untuk simbol ini perlu saya tuliskankah keterangannya termasuk yang ini? Misalnya A itu percepatan, S itu jarak atau perpindahan, V kelajuan, seperti itu perlukah Bu? Tidak sih. Oh, nggak usah nggih. Oke. Ini kita pakai rumus yang FA, gaya ke atas, sama dengan rho, saya pakai rho tadi, rho-nya fluida ini ya, rho-nya fluida, rho G dikali volume yang kecelup. Ini rho-nya fluida. Oke, saya lanjut. FA. Oke, atau saya tuliskan dulu FA-nya di sini. FA besarnya gaya ke atas karena dia hanya 70% yang kecelup ya. Ada FA-nya ini gaya berat yang bekerja, M kali G. Seperti ini. Saya masukkan lagi. Oke, fluida dikali G dikali volume yang kecelup. Ini punya fluida. Mungkin dari sini ibu-ibu mau menghitung dulu coba. Bu, bisa dicoret? Bisa, G-nya dicoret nggih. Boleh kalau mau cepat. Nggih, monggo bisa dioret-oret dulu ngitung.
Atau masih bingung? Saya perjelas lagi. Oke, saya perjelas lagi, saya jabarkan lagi nggih, Bu. Jenengan masih ingat rumus di sini, ingat rumusnya massa jenis rho sama dengan M per volume. Nggih, masih ingat iki nggih? Nah, biar lebih mudah, kalau ini mau mencari mau mencari apa? Massa, berarti massanya bisa diganti apa Bu rumusnya? Massa sama dengan rho kali volume nggih. Massa sama dengan Rho sama dengan massa sama dengan rho kali rho kali V. nggih. Atau nggih, ingat nggih Bu rumus tersebut? Nggih, saya masukkan dulu ininya. M-nya yang dicari tadi rho fluida, M-nya saya ganti rho benda. Kan ini masanya benda nggih, jadi rho-nya benda dikali volume dikali G nggih. Ini sama dengan ini, tetap saya kupas saja biar cepat ini. Oke. Tinggal ke bawah lagi. Nah, yang dicari mana Bu Vivit? Yang dicari ini nanti ya, rho-nya fluida. Rho-nya benda ada, rho-nya benda di sini adalah ini. Atau volume yang kecelup langsung saya masukkan 70%. 70% dari V. Ngoten Bu nggih? Kalau mau mudah Bu, boleh dicoret. Ini V-nya sama-sama V dicoret. G-nya sama-sama G karena berada di ruas yang berbeda. Dicoret itu bukan habis tapi dibagi. G dibagi G kan jadinya 1. Nanti V-nya dibagi V ketemu 1. Monggo bisa dicoba dihitung dulu nggih Bu. Ya Allah. Mungkin Bu Fadlia sudah ketemu Bu Fadlia? Ini baru masuk, Bu. Yang mana? Sampai di mana sekarang? Oke, nomor 46 Bu, kita baru ke 46. Oh, 6. 70%. Oke, jadi supaya mudah. 670 kali 70. Ini saya coret. Seret. Nah, ini saya coret juga dengan ini nggih, sama karena dia seret. Nah, G-nya juga saya coret dengan G yang di ruas kanan. Dicoret maksudnya dibagi nggih, Bu. Supaya ngitungnya nggak terlalu banyak. Rho bendanya tinggal kita masukkan 630 dibagi 70 sen. Ini sama dengan rho fluida. Ketemu Kak Bu? 900 Ibu. 900 nggih. Oke. Masih ada yang masih bingung, Bu? Jadi 630 dibagi 70% itu sama saja dengan 630 dikali 100 per 70 nggih.
dibagi sama dengan dikali tapi dibalik. Kan 70% ini 70/100. Berarti dibalik jadi 100/70. Oke. Hasilnya ketemu. Oke, 900 meter kubik. Oke, saya kurungkan. Kurung kok jadi ini sama dengan row-nya ini. Atau row-nya di sini aja deh, Bu. Oke, jadi nanti hasilnya adalah 900 kilogram per meter. Per meter pangkat. Kalau enggak mau ya langsung dicoret bisa, Bu. Jadi ini nolnya dicoret dengan bawahnya ini ya, atau di 63.000 dibagi 70. 63.000 dibagi 70 berarti ketemu 900 kilogram per meter kubik. Jawabannya niki nggih, Bu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu, nomor 46 ini? Atau kita lanjut karena masih ada soal sejenis ini lagi di bawah? Ya, lanjut aja, Bu. Lanjut Lanjut aja. Ini. Sebuah balok tercelup seluruhnya di dalam minyak. Bila volume balok 8 meter kubik dan massa jenis minyak tanah 800 kg per meter kubik, maka gaya apungnya, gaya apung yang ditanya. Monggo bisa dicoba dulu nggih, Bu. Volume balok, ini volume totalnya nggih. 8 meter kubik. Kemudian massa jenis minyak tanah, row-nya fluidanya, fluida 800 kg per meter kubik. Oke, yang ditanya adalah gaya apungnya. Pakai rumus yang seperti tadi nggih. Monggo. Pakai rumus rho G kali volume yang kecelup nggih. Nah, sama dengan rho fluida kali G Oke, kali volume yang kecelup. Oke, di sini yang kecelup adalah seluruhnya, jadi volumenya ikut kecelup seluruhnya. Monggo bisa dihitung, Bu. 6.400 ya. Berapa, Bu? 6.400 bukan, Bu? 64.000. Iya, ya. Kali 10. Oke, benar, nggih. Punya 800 kita masukkan, kemudian G-nya 10 kita masukkan, volume yang kecelup 8. Jadi hasilnya ketemu 64.000 nggih. Newton. Kurang 1. Jawabannya yang E nggih. Ini saya jawab dulu nggih. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu? Bu, berarti kalau tercelup seluruhnya itu langsung aja rho GP, tapi kalau sebagian itu berarti F-nya yang di sebelah kiri itu harus dicari dulu M kali G ya? Iya, karena nggak kecelup seluruhnya. Iya, maksudnya tipsnya cara mengingatnya seperti itu ya. Kalau sebagian harus pakai itu, kalau seluruhnya langsung berarti gitu ya? Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih. Lanjut ya, 48 ya, Bu. Ini sejenis yang kemarin, tapi kalau di sini yang diminta adalah gaya minimal. Kalau kemarin kan yang diminta adalah keuntungan mekanik. Oke, saya baca dulu soalnya. Seseorang ingin mengangkat sebuah beban W seberat 10 kg, seperti tampak pada gambar. Jika diketahui bahwa jarak antara otot bisep dengan engsel 4 cm dan jarak antara W dengan engsel 40 cm,
maka gaya minimal yang diperlukan. Oke, jadi pengembangan soal yang kemarin, tapi ini gaya minimal yang diminta. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. W-nya, weight-nya. Biasanya W-nya ini W kecil ya Bu, karena berasal dari kata weight. Kalau W besar itu usaha. Kalau di IPA, kilogram. Oke. Kemudian yang kedua adalah lengan. Oke. Ini 4 cm ini lengan beban apa lengan kuasa nggih, Bu? Lengan kuasa. Oke, lengan kuasa saya tulis LF nggih. Atau LK. LK aja nggak apa-apa deh. LF aja deh, Bu. LK aja, Bu. LK, oke, LK boleh. LK berarti 4 cm nggih. Kemudian LF, LV-nya atau LB lengan bebannya. Lengan bebannya berapa, Bu? 40, Bu. Centimeter. Nggih, 40 nggih, 40 cm. Yang ditanya adalah F-nya. F. F-nya. Monggo dicoba dulu, Bu. Ketemu berapa? Ketemunya 100, Dek. Ketemunya berapa, Bu? 100 cm. 100. Iya, 100 gaya berarti. 100? 100 apa 1000, Bu? 10. Bentar. Oke. Ini harusnya Newton nggih, 10 bukan kilogram, harusnya Newton nggih. Karena berat nggih. Kalau kilogram itu massa, jadinya ambigu ini. Ya, tapi di sini sudah diperjelas nggih, seberat. Jadi beratnya adalah 10 Newton. Oke. Kita masukkan rumusnya dulu. Rumusnya apa nggih, Bu? 100. W per F W sama dengan kali LK per LB. LB. W Per W dikali sama dengan LK. LB oke, sama dengan F F kali LK. Kali LK. kali LK nggih. Oke, terus bisa dimasukkan W-nya di sini 10 dikali 40 nggih, sama dengan F-nya dicari dikali 40 nggih. LK-nya 4. Oh, LK-nya 4 nggih, oke. Berarti saya W-nya coret nggih. 10 Ini 4-nya saya coret. Saya bagi dengan ini. Nah, berarti F-nya ketemu berapa, Bu? 100. 100. Nggih, 100 Newton. Berarti minimal butuh gaya 100 Newton. Nggih. Nggih. Saya lanjut nggih. Nggih. Oke, kita ke konsep energi. Oke, Budi mengkonsumsi 20 gram karbohidrat dan 10% energinya digunakan untuk latihan angkat beban 30 kg setinggi 0,5 meter. Jika energi karbohidrat adalah 4 kilokalori per gram, 1 kilokalori sama dengan 4,2 kilojoule, maka Budi dapat mengangkat beban sebanyak, nah, angkanya cukup banyak nggih, Bu. Kita tulis satu persatu dulu. Energi yang dikonsumsi Budi atau kita sebut saja energi karbohidrat nggih. Energi energi kimia nggih, Bu. Energi kimia karena dari karbohidrat nggih. 20 gram nggih, 20 gram saya tulis dikali yang diubahkan hanya 10%-nya nggih, Bu. Kali 10%. Kemudian dikali 4 nggih. Per gramnya kan 4 kilo kalori
kilokalori. Nah, per kilokalori itu ada 4,2 kilojoule. Seperti ini nggih, Bu. Bingung napa mboten, Bu? Jadi jumlah energi yang digunakan 10%. Makanannya tadi yang dimakan 20 gram. 20. Padahal energinya karbohidrat itu 4. Oke, jadi 20 gram dikali 10% dikali 4 kilokalori. Oke, 4 kilokalori ini saya perjelas lagi ada per gramnya. Per gram kali 4,2 kilojoule. Nah ini kan gram nggih Bu, sama ini kan di bawah. Saya coret nggih. Nggih. Nanti biar jelas. Oke, 20 dikali 10% dikali 4 dikali 4,2. Monggo dihitung, Bu. 33,6. Berapa, Bu? 33,6 nggih. Satuannya kilojoule nggih. Atau kalau dijadikan joule berarti jadi 33.600 joule. Ngeten nggih, Bu? Ya. Oh, nggih, konversi satuan. Kemudian latihan angkat bebannya sekarang. Ini kalau kita lihat ada massa, ada ketinggian, berarti yang digunakan adalah energi Potensial ya. potensial. Oke, energi potensial. Rumusnya apa, Bu? Energi potensial? M kali G kali H. M kali G kali H. H. Mega. M kali G kali H. EP-nya jadi ketemu M-nya 30. Dikali 10 dikali 0,5. Ketemu berapa nggih, Bu? 150. 150 joule. Selanjutnya baru dibagi nggih. Jadi banyaknya yang diangkat sama dengan energi kimia tadi dibagi energi potensial. Jadi ini nanti N-nya ketemu 33.600 dibagi 150. Ketemu berapa nggih, Bu? 224 yang dulu. Masih bingung, Bu? Monggo, jika bingung. Bu, ini kenapa kok dikalikan 4,2? Nggih, karena ini 4 kilokalori. Untuk mengkonversikan ke kilojoule berarti dikali 4,2 karena 1 kilokalori sama dengan 4,2 kilojoule. Seperti itu. Nggih, lanjut nggih, Bu. Oke, saya tandai dulu. Atau mungkin mau dicermati? Nggih, pripun, Memang Bu? harus dikali semua ya, Bu ya. Bukan Nggih. 4 kilokalori saja sama 4,2 yang dikali dulu. Nggih. Baru Jadi 4 kilokalori karena untuk mengonversikan satuannya ke joule. Karena ini nanti kalau massa kan kilogram. Kilogram dikali meter per second kuadrat dikali meter itu jadinya joule, Bu, biar satuannya sama. Jadi konversi satuan dulu. Kalau nggak dikonversikan nanti hasilnya satuannya nggak sama. Oke. Itu nggih, Bu? oke, Bu, oke. Oke, lanjut ke nomor 350 nggih. Monggo dibantu baca Bu Siska. Suhu tubuh orang pada umumnya berada pada 36 sampai 37 derajat Celcius.
Meskipun kadang suhu lingkungan sangat panas ataupun sangat dingin, namun tubuh akan mempertahankan kestabilan suhunya. Berikut ini pernyataan yang benar terkait pengaturan suhu tubuh adalah yang C kayaknya. Yang C, Bu Siska. Oke, mungkin Iya, Bu C. Fadlia punya jawaban lain? Sama aja Bu, karena Oke. saat suhu lingkungan ekstrem panas, Mm-mm. tubuh akan menjaga suhu tubuh normal dengan mengeluarkan banyak keringat karena mengeluarkan kalori atau mengeluarkan panas. Maka untuk menghangatkan atau untuk mendinginkan suhu tubuh untuk menetralkan suhu tubuh, maka dikeluarkan lebih banyak keringat. Nggih, jadi C nggih, jadi mekanisme pengaturan suhu tubuh nggih saat suhu lingkungan ekstrim panas, tubuh akan menjaga suhu tubuh normal dengan mengeluarkan lebih banyak keringat nggih. Oke. C saya tandai dulu. Oke. Lanjut nomor 51 nggih. Saya turunkan saja biar enak bacanya. Monggo Bu Nurul minta tolong dibacakan nggih. Setiap Nurul. bahan memiliki Oke. karakter yang setiap bahan memiliki karakter yang berbeda-beda. Berikut ini sifat bahan yang digunakan untuk membuat pakaian selam adalah Pakaian selam yang dipakai oleh penyelam ya. Yang mana nggih Bu Nurul? Ini berkaitan dengan sifat bahan ya Bapak Ibu. Yang mana Bu? Elastis tahan panas, tidak menyerap air. Nggih, mungkin alasannya Bu Nurul?